Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bumi Jawa 1 yang kami hormati, segenap Dewan Guru dan staf karyawan SD Negeri Bumi Jawa 1 yang kami hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi di siang yang cerah ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang berada di modul 1.4. Salawat serta salam semoga berlimpah kepada beliau Rasulullah SAW, dan semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang berada di modul 1.4. Saya Abdul Aziz, calon penggerak angkatan 10 Kabupaten Tegal dari SD Negeri Bumi Jawa 1, akan memaparkan tentang pemahaman budaya positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya di sini sudah dari kelas 1 sampai kelas 6, walaupun yang kurikulum merdeka kelas 1, 2 dan 4, 5, kurikulum 13 kelas 3 dan kelas 6. Namun profil pelajar Pancasila sudah dilaksanakan bersama-sama. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang perlu digarisbawahi adalah berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini tentang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku agama, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan institusi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tentunya di sini mempunyai makna beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, Ibo Primary Year Program (PYP).
Ini membahas tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Tentunya masih banyak lagi. Ini hanya sekedar contoh. Yang ketiga adalah life skill atau keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kita bahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup, ini contoh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, ini contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, ini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, tentunya bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain-lain. Ini contoh, hanya sebatas contoh sedikit, namun masih banyak lagi. Motivasi perilaku manusia, tentunya ada 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kami akan terangkan tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin dalam pembelajaran Bapak Ibu guru sudah melaksanakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Zaman dulu itu masih memberlakukan hukuman. Namun setelah kurikulum merdeka, hukuman itu tidak lagi dipakai dalam pembelajaran. Baik, tentang hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Yang kedua, konsekuensi. Tentunya ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, serta sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, serta proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira dari 3 kata ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira bagi Bapak sebagai atau Ibu sebagai pendidik yang paling nyaman mana Bapak Ibu? Yang paling nyaman? Restitusi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman.
Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya Pak Bintin urusannya. Yang pertama, kalau kita sebagai penghukum, maka siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Ini merupakan penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, nah, ada kalimat, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah kalimat pembuat merasa bersalah. Kira-kira dengan penghukum ada bedanya apa tidak? Ada. Terus sebagai teman, ini posisi guru sebagai teman, kalimatnya sebagai berikut. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah contoh dari guru posisi kontrol sebagai teman. Adapun posisi guru sebagai pemantau, kalimatnya seperti ini kira-kira. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi guru, posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini ada pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah kalimat untuk guru posisinya sebagai manajer. Bapak Ibu yang kami hormati, posisi kontrol apakah aku? Nah, coba Bapak Ibu guru tebak, apakah ini hukuman? Apakah ini pembuat merasa bersalah? Apa ini posisi kontrol guru sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol sebagai guru ini menghukumkah, temankah, atau manajerkah? Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa? Masih membuat rasa bersalah. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai ya, tepuk tangan buat kita semua. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Umat. Ya, betul. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Adalah pemantau. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari ke sesi berikutnya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing atau baru kesepakatan kelas? Baru kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mari kita bahas bersama. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu nggak panjang-panjang, jadi nggak ribet, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Warga sekolah, warga kelas. Kalau warga kelas berarti Bapak Ibu guru dan murid. Kalau warga sekolah,
berarti semua yang ada di sekolah. Contohnya ini, biasanya keyakinan kelas kita buat kertas kecil, namanya apa ini? Iya, terus ditempel. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat, tapi biasanya kesepakatan kelas gitu. Lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kan Bapak Ibu sudah ditawarkan ada hukuman, terus apa lagi? Pembuat. Ada 3 tadi apa? Konsekuensi, terus restitusi. Ini kayaknya yang paling nyaman ini. Segitiga, berarti ada 3. Ini segitiganya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Sekarang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya begini: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini tidak ada seolah-olah tidak menyalahkan murid, ya. Jadi sesuatu itu hal yang wajar. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini merupakan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat contoh menanyakan keyakinan. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini ada video. Kita saksikan bersama. Pembelajaran di kelas 6 mulai, Adlin terlihat gelisah karena belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Aziz. Kemudian Pak Aziz mendekati dan memanggil Adlin dan menanyakan kenapa sejak tadi terlihat gelisah. Kemudian mengajak Adlin berbicara secara pribadi. Kasus Iya Pak. Adlin tahu kenapa? Adlin di sini. Tadi Pak Budia, Adlin di ruang kelas dan pembelajaran, Adlin seperti bisa. Iya. Ada sesuatu yang dipikirkan. Maka itu Din, Maaf Pak, saya belum mengerjakan tugas yang diberikan Pak. belum mengerjakan tugas. Alasannya apa Din? Belum mengerjakan tugas dari Pak Guru? Sebetulnya Adlin sudah ada niatan untuk mengerjakan tugas, tapi ada teman yang memaksakan untuk murid.
tugas ya. Iya, Pak. Temannya pemain, artinya Adli terbawa main. Oke. Menurut Adli nih ada solusi nggak kira-kira supaya tugas dari Pak Guru bisa dikerjakan dengan baik, terus bisa dikerjakan juga dengan tepat? Ada sinyal. Tes. Mati. Tes. Seharusnya Adli mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru terlebih dahulu. Setelah itu baru bermain dengan teman-teman. Oke. Masih ingatkah Adli keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di awal Indonesia? Ya, terima kasih. Ini terkendala sinyal ternyata. Ini adalah contoh segitiga restitusi menurut pengalaman saya kemarin waktu mengajar di kelas 6 pasca ujian. Baik, kami akan tampilkan yang apa ini? Ya, ini yang offline-nya. Tadi pakai Canva, cuma sinyalnya terkendala jadi begitu. Volumenya berapa? Volume tes. Nah, tes. Asusan ketika pembelajaran di kelas 6 mulai, Adli terlihat gelisah karena belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Aziz. Kemudian Pak Aziz mendekati dan memanggil Adli dan menanyakan kenapa sejak tadi terlihat gelisah, kemudian mengajak Adli berbicara secara pribadi. Iya, Pak. Bintang berapa? Di sini menstabilkan identitas. Tadi Pak Budia, Adli di ruang kelas dan pembelajaran, Adli seperti gelisah. Iya, Pak. Ada sesuatu yang diinginkan. Maka itu Din, Maaf, Pak. Saya belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. belum mengerjakan tugas. Alasannya apa Din? Belum mengerjakan tugas dari Pak Guru? Sebetulnya Adli sudah ada niatan untuk mengerjakan tugas, tapi ada Ini validasi tindakan yang salah. Nah, sebelumnya sudah ada niat mengerjakan tugas ya. Iya, Pak. Temannya pemain, artinya Adli terbawa main. Oke. Menurut Adli nih ada solusi nggak kira-kira supaya tugas dari Pak Guru bisa dikerjakan dengan baik, terus bisa dikerjakan juga dengan teman Adli? Seharusnya Adli mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru terlebih dahulu. Setelah itu baru bermain dengan teman-teman. Oke. Masih ingatkah Adli keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Keyakinan kelas. Masih, Pak. Yaitu mengerjakan tugas atau PR dengan tepat waktu. Iya, semoga Adli ke depan bisa menjalankan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan baik. Oke Adli, untuk tugas yang tertunda ada solusi kali ini? Ada, Pak. Adli mohon waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Oh silakan, Adli mengerjakan tugas dengan baik. Nanti kalau ada soal yang susah, silakan ini bisa ditanyakan ke Pak Guru. Iya, Pak. Selamat mengerjakan ya Adli. Ya terima kasih. Sana, Pak. Asus 2. Ketika sedang jam istirahat, Pak Aziz melihat beberapa siswa di teras kelas 6 sedang mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman yang mereka beli di kantin sekolah. Namun, tiba-tiba ada seorang siswa yang membuang bungkus jajan tidak pada tempatnya. Setelah Pak Aziz dekati, ternyata siswa tersebut bernama Gaza. Kemudian Pak Aziz mengajak berbicara dengan Gaza. Ya. Iya, Pak. Tadi Pak Guru lihat di halaman Gaza makan jajan ya sama teman-teman. Saya lihat Gaza membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Kenapa saya? Maaf, Pak. Saya lupa untuk membawa sampah pada tempatnya. Oh lupa bilang
belum? Belum, Pak. Oh, ya. Masih ingatkah kamu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Sifat yaitu menjaga kebersihan kelas. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan kebersihan kelas dengan baik ya. Nah, menurut Gaza ada solusi nggak untuk menjaga lingkungan kelas kita? Karena apa yaitu sehabis makan jajan buang sampah pada tempatnya agar kelas tetap bersih. Iya, ya, aku senang ya, karena Gaza sudah menemukan solusinya. Ya, ke depan kita bisa menjaga kebersihan bersama. Terima kasih ya. Sama-sama. Tanggapan saya mengenai praktek segitiga restitusi. Yang pertama, menurut saya praktek segitiga restitusi dapat memberikan kesadaran dari dalam diri untuk berperilaku baik atas kesadaran sendiri. Yang kedua, praktek segitiga restitusi dapat menguatkan karakter siswa. Terima kasih. Tanggapan saya mengenai praktek segitiga restitusi yaitu yang pertama, segitiga restitusi memberikan pengalaman yang sangat baik untuk dapat terbuka, mengemukakan dasar dari tindakan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan pilihan solusi. Yang kedua, segitiga restitusi dapat menjadi solusi Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian paparan tentang disiplin positif. Tadi ada contoh video kecil tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk session sharing barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oh, silakan Pak Pur. Terima kasih Pak Aziz, tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang hukuman, kemudian bagaimana konsekuensi dan restitusi. Mohon dijelaskan perbedaan yang mendasar antara hukuman, konsekuensi dan restitusi sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran anak kita dapat terapkan tidak keliru Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Bumindarto. Ini tentang perbedaan hukuman, konsekuen, dan restitusi. Oke, secara identitas dulu. Secara identitas bahwa hukuman itu adalah produk yang gagal. Hukuman adalah produk gagal. Secara identitas, konsekuensi ataupun restitusi itu adalah sukses. Itu yang paling mendasar. Adapun perbedaan lainnya masih banyak sekali. Mungkin hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Tentunya Bapak Ibu zaman dulu ya masih menggunakan metode hukuman. Ini bagi siswa sangat meyakinkan. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, memang konsekuensi. Sementara restitusi itu adalah merupakan pilihan. Jadi restitusi itu tidak menyakitkan bagi peserta didik. Selain itu juga hukuman itu anak itu merasa tidak nyaman. Ya, anak tentunya tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin masih kepikiran sampai rumah. Hukumannya sebentar di sekolah, misalkan berdiri, hormat bendera, siang-siang, ini sangat menyakitkan, bahkan bisa jangka waktu ingatnya itu lama sekali. Sementara konsekuensi agak sedikit sama, cuman jangkanya itu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan, hanya menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang, menguatkan saja. Gitu Pak Guru. Ya terima kasih Pak Aziz. Ya tepuk tangan untuk Pak Aziz. Ada lagi? Ini tadi kejadian tadi itu termasuk hukuman apa itu? Saat upacara anak tidak memakai pakaian lengkap terus suruh berdiri di situ. Ya, terima kasih Bu Gemi. Itu contoh tadi yang melanggar atribut, anak disuruh berdiri, itu berarti termasuk hukuman. Itu sangat tentunya menyakitkan ya bagi siswa, murid berdiri mungkin satu kaki, itu sangat menyakitkan, bahkan ini jangka panjang sakitnya. Ingatnya itu sampai tua biasanya. Gitu Bu Gemi.
Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya yang sudah Pak sampaikan tentang nilai kebajikan dan penerapan yang jelas. Kalau tadi ada yang sedikit mungkin saya belum memahami itu bagaimana contoh dari nilai-nilai kebajikan yang sediakan nantinya dapat diterapkan dalam membuat yang jelas. Nilai kebajikan contohnya yang misalnya yang seperti apa itu gambaran. Terima kasih Pak Supirman, Guru Agama SD Negeri Bumi Jawa 1. Ini contoh dari nilai kebajikan ya dalam institusi atau organisasi. Yang pertama sudah disampaikan tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Contoh lain tadi yang makanya bahasa Inggris, ini Bu Ratna ini pakarnya. IBOM Primary Years Program YPYP. Ini contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan lain sebagainya. Sementara keterampilan hidup bahasa Inggrisnya itu life skill, betul ya? Life skills itu adalah contoh dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dalam suatu institusi ataupun organisasi. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan dari kami. Kami juga masih perlu masukan, perlu bimbingan daripada senior-senior yang ada di SD Negeri Bumi Jawa 1. Harapan kami semoga SD Bumi Jawa 1 bisa melaksanakan budaya positif. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus begitu. Listriknya mati ya. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya di sini sudah dari kelas 1 sampai kelas 6, walaupun yang kurikulum merdeka kelas 1, 2 dan 4, 5, kurikulum 13 kelas 3 dan kelas 6. Namun profil pelajar Pancasila sudah dilaksanakan bersama-sama. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang perlu digarisbawahi adalah berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini tentang ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku agama, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan institusi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tentunya di sini mempunyai makna beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya Ibo Primary Year Program PYP. Ini membahas tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Tentunya masih banyak lagi. Ini hanya sekedar contoh. Yang ketiga adalah life skill atau keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kita bahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup, ini contoh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, ini contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, ini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, tentunya bermain, humor, antusiasisme, tertawa dan lain-lain. Ini contoh, hanya sebatas contoh sedikit, namun masih banyak lagi. Motivasi perilaku manusia, tentunya ada 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kami akan terangkan tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin dalam pembelajaran Bapak Ibu guru sudah melaksanakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi.
Zaman dulu itu masih memberlakukan hukuman. Namun setelah kurikulum merdeka, hukuman itu tidak lagi dipakai dalam pembelajaran. Baik, tentang hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Yang kedua, konsekuensi. Tentunya ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, serta sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, serta proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira dari 3 kata ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira bagi Bapak sebagai atau Ibu sebagai pendidik yang paling nyaman mana Bapak Ibu? Yang paling nyaman? Restitusi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya Pak Pitin urusannya. Yang pertama, kalau kita sebagai penghukum, maka siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Ini merupakan penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, nah, ada kalimat, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah kalimat pembuat merasa bersalah. Kira-kira dengan penghukum ada bedanya apa tidak? Ada. Terus sebagai teman, ini posisi guru sebagai teman. Kalimatnya sebagai berikut. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah contoh dari guru posisi kontrol sebagai teman. Adapun posisi guru sebagai pemantau, kalimatnya seperti ini kira-kira. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini ada pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah kalimat untuk guru posisinya sebagai manajer. Bapak Ibu yang kami hormati, posisi kontrol apakah aku? Nah, coba Bapak Ibu guru tebak, apakah ini hukuman? Apakah ini pembuat rasa bersalah? Apa ini posisi kontrol guru sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol sebagai guru ini penghukumkah, temankah, atau manajerkah? Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa? Masih membuat rasa bersalah. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai ayolah,
Lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman ya, tepuk tangan buat kita semua. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Umat. Ya, betul. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Adalah pemantau. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari ke sesi berikutnya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing atau baru kesepakatan kelas? Baru kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mari kita bahas bersama. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu nggak panjang-panjang, jadi nggak ribet, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Warga sekolah, warga kelas. Kalau warga kelas berarti Bapak Ibu guru dan murid. Kalau warga sekolah berarti semua yang ada di sekolah. Contohnya ini, biasanya keyakinan kelas kita buat kertas kecil, namanya apa ini? Iya, terus ditempel. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat, tapi biasanya kesepakatan kelas gitu. Lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kan Bapak Ibu sudah ditawarkan ada hukuman, terus apa lagi? Pembuat. Ada 3 tadi apa? Konsekuensi, terus restitusi. Ini kayaknya yang paling nyaman ini. Segitiga, berarti ada 3. Ini segitiganya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Sekarang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya begini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini tidak ada seolah-olah tidak menyalahkan murid, ya. Jadi sesuatu itu hal yang wajar. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini merupakan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat contoh menanyakan keyakinan. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini,
bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini ada video. Kita saksikan bersama. Pembelajaran di kelas 6 mulai, Adlin terlihat gelisah karena belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Aziz. Kemudian Pak Aziz mendekati dan memanggil Adlin dan menanyakan kenapa sejak tadi terlihat gelisah, kemudian mengajak Adlin berbicara secara pribadi. Asus, Iya, Pak. Adlin tahu kenapa? Adlin di sini. Tadi waktu dia Adlin di ruang kelas dan pembelajaran, Adlin seperti bisa ada sesuatu yang dipikirkan. Maka itu Din, Maaf Pak, saya belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. belum mengerjakan tugas. Alasannya apa Din? Belum mengerjakan tugas dari Pak Guru? Sebetulnya Adlin sudah ada niatan untuk mengerjakan tugas, tapi ada teman yang mengajak untuk bermain. Wah hebat, sebetulnya sudah ada niat mengerjakan tugas ya. Iya, Pak. Mana ada temannya yang ajak bermain, akhirnya Adlin terbawa main. Oke, menurut Adlin nih ada solusi nggak? Kira-kira supaya tugas dari Pak Guru bisa dikerjakan dengan baik, terus bisa bermain juga dengan teman. Seharusnya Adlin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru terlebih dahulu. Setelah itu baru bermain dengan teman-teman. Oke. Masih ingatkah Adlin keyakinan kelas yang kita siapkan bisa di awal pembelajaran? Ya, terima kasih. Ini terkendala sinyal ternyata. Ini adalah contoh segitiga restitusi menurut pengalaman saya kemarin waktu mengajar di kelas 6 pasca ujian. Baik, kami akan tampilkan yang apa ini ya? Ya ini yang offline-nya. Tadi pakai Canva, cuman sinyalnya terkendala jadi berikut. Volume berapa? Volume tes. Tes. Asusan, ketika pembelajaran di kelas 6 mulai, Adlin terlihat gelisah karena belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Aziz. Kemudian Pak Aziz mendekati dan memanggil Adlin dan menanyakan kenapa sejak tadi terlihat gelisah, kemudian mengajak Adlin berbicara secara pribadi. Iya, Pak. Adlin tahu kenapa? Adlin di sini menstabilkan identitas. Tadi Pak Budia, Adlin di ruang kelas dan pembelajaran, Adlin seperti bisa Iya, Pak. ada sesuatu yang dipikirkan. Maka itu Adlin Maaf Pak, saya belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. belum mengerjakan tugas. Alasannya apa Adlin belum mengerjakan tugas dari Pak Guru? Sebetulnya Adlin sudah ada niatan untuk mengerjakan tugas, tapi ada Ini validasi tindakan yang salah. Sebetulnya sudah ada niat mengerjakan tugas ya. Iya, Pak. Mana ada temannya
izin waktu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Oh, silakan. Terima kasih dengan baik. Nanti kalau ada soal yang susah, silakan ini bisa ditanyakan ke Pak Guru. Selamat mengerjakan ya, Tim. Ya, terima kasih. Asus 2. Ketika sedang jam istirahat, Pak Aziz melihat beberapa siswa di teras kelas 6 sedang mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman yang mereka beli di kantin sekolah. Namun, tiba-tiba ada seorang siswa yang membuang bungkus jajan tidak pada tempatnya. Setelah Pak Aziz dekati, ternyata siswa tersebut bernama Gaza. Kemudian Pak Aziz mengajak berbicara dengan Gaza. Ya, nanti Pak Guru lihat di halaman bersama makan jajan ya, sama teman-teman. Saya lihat Gaza membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Kenapa saja? Maaf Pak, saya lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh, lupa, bilang lupa. Iya Pak. Iya, ya. Udah tahu alasan kamu lupa ya. Kamu tahu akibat dari membuang sampah tidak pada tempatnya? Oh Pak, yaitu kelas akan menjadi kotor dan baunya tidak menyenangkan. Oh iya betul ya. Pas menjadi kotor, baunya tidak sedap. Nah, kira-kira perbuatan Gaza itu sudah menunjukkan kebersihan kelas apa belum? Belum Pak. Belum. Ya. Masih ingatkah kamu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Sifat yaitu menjaga kebersihan kelas. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan kebersihan kelas dengan baik ya. Nah, menurut Gaza ada solusi nggak untuk menjaga lingkungan kelas kita? Ada Pak, yaitu sehabis makan jajan buang sampah pada tempatnya agar kelas tetap bersih. Iya, ya aku senang ya, karena Gaza sudah menemukan solusinya. Ya, ke depan kita bisa menjaga kebersihan bersama. Terima kasih ya. Sama-sama. Tanggapan saya mengenai praktek segitiga restitusi. Yang pertama, menurut saya praktek segitiga restitusi dapat memberikan kesadaran dari dalam diri untuk berperilaku baik atas kesadaran sendiri. Yang kedua, praktek segitiga restitusi dapat menguatkan karakter siswa. Terima kasih. Tanggapan saya mengenai praktek segitiga restitusi yaitu yang pertama, segitiga restitusi memberikan pengalaman yang sangat baik untuk dapat terbuka, mengemukakan dasar dari tindakan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan pilihan solusi. Yang kedua, segitiga restitusi dapat menjadi solusi Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian paparan tentang disiplin positif. Tadi ada contoh video kecil tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk session sharing barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oh, silakan Pak Pur. Terima kasih Pak Aziz, tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang hukuman, kemudian bagaimana konsekuensi dan restitusi. Mohon dijelaskan perbedaan yang mendasar antara hukuman, konsekuensi dan restitusi sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran anak kita dapat terapkan tidak keliru Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Darto. Ini tentang perbedaan hukuman, konsekuen, dan restitusi. Oke, secara identitas dulu. Secara identitas bahwa hukuman itu adalah produk yang gagal. Hukuman adalah produk gagal. Secara identitas, konsekuensi ataupun restitusi itu adalah sukses. Itu yang paling mendasar. Adapun perbedaan lainnya masih banyak sekali. Mungkin hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Tentunya Bapak Ibu zaman dulu ya masih menggunakan metode hukuman. Ini bagi siswa sangat meyakinkan. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, memang konsekuensi. Sementara restitusi itu adalah merupakan pilihan. Jadi restitusi itu tidak menyakitkan bagi peserta didik. Selain itu juga hukuman itu anak itu merasa tidak nyaman. Ya, anak
tentunya tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin masih kepikiran sampai rumah. Hukumannya sebentar di sekolah, misalkan berdiri, hormat bendera, siang-siang, ini sangat menyakitkan, bahkan bisa jangka waktu ingatnya itu lama sekali. Sementara konsekuensi agak sedikit sama, cuman jangkanya itu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan, hanya menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang, menguatkan saja, gitu Pak Guru. Ya, terima kasih Pak Sajis. Ya, tepuk tangan untuk Pak Sajis. Ada lagi? Ini tadi kejadian tadi itu termasuk hukuman apa itu? Saat upacara anak tidak memakai pakaian lengkap terus tuh di situ. Ya, terima kasih Bu Gemi. Itu contoh tadi yang melanggar atribut, anak disuruh berdiri, itu berarti termasuk hukuman. Itu sangat tentunya menyakitkan ya bagi siswa, murid berdiri mungkin satu kaki, itu sangat menyakitkan, bahkan ini jangka panjang sakitnya. Ingatnya itu sampai tua biasanya. Gitu Bu Gemi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya yang sudah Pak sampaikan tentang nilai kebajikan dan penerapan yang jelas. Itu tadi ada yang sedikit mungkin saya belum memahami, itu bagaimana contoh dari nilai-nilai kebajikan yang sediakan nantinya dapat diterapkan dalam membuat yang jelas. Ini kebajikan sebenarnya yang Terima kasih Pak Sudirman, Guru Agama SD Negeri Bumi Jawa 1. Ini contoh dari nilai kebajikan ya dalam institusi atau organisasi. Yang pertama sudah disampaikan tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Contoh lain tadi yang pakainya bahasa Inggris, ini Bu Ratna ini pakainya IBOM Primary Years Program YPYP. Ini contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Sementara keterampilan hidup bahasa Inggrisnya itu life skill, betul ya? Life skills itu adalah contoh dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dalam suatu institusi ataupun organisasi. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan dari kami. Kami juga masih perlu masukan, perlu bimbingan daripada senior-senior yang ada di SD Negeri Bumi Jawa 1. Harapan kami semoga SD Bumi Jawa 1 bisa melaksanakan budaya positif. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.